Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah cerita yang luar biasa banget dari benua Afrika. Ini adalah kisah tentang sebuah peradaban kuno yang menolak buat bertekuk lutut bahkan saat dunia di sekelilingnya berubah total. Yap, kita akan mengupas tuntas sejarah Ethiopia. Coba deh bayangin situasinya. Di akhir abad ke-19, hampir seluruh benua Afrika itu dibagi-bagi sama kekuatan Eropa. Tapi, anehnya, di tengah gelombang penjajahan yang kayaknya nggak mungkin bisa dihentikan itu, ada satu kekaisaran kuno yang berhasil tetap berdiri tegak. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa begitu? Ini dia inti dari cerita kita hari ini. Sebuah kisah tentang perlawanan, tentang identitas yang kokoh, dan soal ketahanan yang benar-benar di luar nalar. Kisah Ethiopia itu bukan cuma soal bertahan hidup loh, tapi tentang menolak untuk jadi korban dalam catatan sejarah. Oke, jadi buat ngerti gimana Ethiopia bisa bertahan, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum Eropa datang sebagai ancaman, fondasi kekuatan mereka itu udah dibangun ribuan tahun lamanya. Yuk kita lihat lebih dalam. Coba deh lihat simbol-simbol ini, masing-masing tuh punya cerita. Mahkota itu lambang sistem pemerintahan mereka yang udah canggih banget, kayak kerajaan Aksum yang dulu jadi salah satu kekuatan dunia. Terus kapal sama koin emas itu nunjukin jalur perdagangan mereka yang super sibuk nyambung sampai ke Mediterania. Gulungan itu bukti mereka punya sistem tulisan sendiri, namanya GS, dan obelisk itu mewakili arsitektur mereka yang megah dan masih ada sampai sekarang. Jadi, ini bukan daerah terpencil ya, ini adalah pilar-pilar peradaban besar dunia. Dan ini nih poin yang paling penting, kontinuitas. Kekuasaan di Ethiopia itu diwariskan lewat dinasti Solomon yang legendaris. Jadi ada garis keturunan yang nggak putus selama berabad-abad. Identitas nasional mereka ini makin kuat karena ada gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia yang nyatuin masyarakat dalam satu iman dan tradisi. Intinya, mereka udah tahu betul siapa diri mereka jauh sebelum dunia modern terbentuk. Nah, identitas yang sekuat inilah yang kemudian diuji habis-habisan. Oke, kita loncat ke abad ke-19, pas ancaman baru yang super besar muncul. Zaman ini tuh dikenal sebagai perebutan Afrika. Gila-gilaan banget karena butuh sumber daya, gengsi, sama kekuatan strategis, negara-negara Eropa kayak lagi balapan ngegambar ulang peta Afrika. Satu persatu negara lain jatuh, kayaknya nggak ada yang bisa nahan gelombang ekspansi ini. Disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada kekuatan Eropa dengan senjata super canggih dan ambisi kolonial yang gak ada habisnya. Di sisi lain, ada Ethiopia. Kekuatan mereka bukan di senjata modern, tapi di sesuatu yang lebih fundamental, persatuan, kepemimpinan yang kuat, dan identitas yang udah ditempa ratusan tahun. Dan ini membawa kita ke momen puncaknya. Momen di mana Ethiopia bukan cuma jadi sebuah negara, tapi jadi simbol harapan dan perlawanan buat seluruh benua. Di hadapan kekuatan sebesar itu, pilihan paling gampang ya menyerah. Dan banyak yang milih jalan itu. Tapi Ethiopia, mereka milih jalan yang beda. Mereka memilih buat berjuang mati-matian mempertahankan kedaulatan mereka. Nggak peduli sesulit apapun. Dan mereka berhasil. Kemenangan ini yang bikin Ethiopia jadi unik banget di Afrika. Benar-benar beda dari yang lain. Sebuah anomali dalam sejarah kolonialisme. 1. Angka ini ngegambarin semuanya. Dari sekian banyak negara di Afrika, cuma ada satu yang berhasil ngusir penjajah Eropa dan mempertahankan kedaulatannya selama perebutan Afrika itu. Satu negara itu adalah Ethiopia. Makanya mereka jadi kayak mercusuar kemerdekaan di benua yang lagi dijajah. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Menang lawan penjajah bukan berarti masalah selesai. Justru ini membuka babak baru dengan tantangan yang sama sekali berbeda. Tabel ini nunjukin perubahannya dengan jelas. Di kiri kita lihat ancaman zaman dulu, penjajahan dan invasi dari luar. Nah, di kanan tantangan zaman sekarang, konflik internal yang rumit dan tekanan politik modern, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Warisan kemerdekaan itu ternyata harus terus diperjuangkan, tapi dengan cara yang baru. Jadi, intinya apa? Kisah Ethiopia ini ngajarin kita soal ketahanan. Soal gimana identitas yang mendalam dan persatuan itu bisa jadi benteng pertahanan paling kokoh. Ini adalah bukti kekuatan sebuah bangsa yang meskipun terus-terusan ditekan, nggak pernah benar-benar tunduk pada kemauan pihak luar. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Punya sejarah perlawanan sekeren ini kan warisan yang luar biasa ya. Tapi gimana cara sebuah negara memakai warisan itu buat ngadepin masalah zaman sekarang dan ngebangun masa depan? Nah, pertanyaan itulah yang terus membentuk Ethiopia sampai detik ini.